Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kesempurnaan ajaran Islam tidak hanya mengandung persoalan spiritualitas saja, tidak hanya menyangkut persoalan dimensi hukum, bahkan termasuk dimensi politik dan ekonomi. Bahkan Islam memang adalah agama yang sempurna, kafah, syamil, dan kamil. Dan kita umat Islam sebetulnya sudah diberikan penyematan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Bahkan sahabat Nabi, sepupu Nabi, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karamallahu wajhah, menyatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Tetapi pada kenyataannya kadangkala pernyataan bahwa kita ini adalah umat terbaik, kita ini umat yang paling mulia, boleh jadi dalam konteks spiritualitas kita bisa menyatakan itu. Tetapi kalau kita melihat dari aspek ekonomi, ternyata dari beberapa jurnal atau majalah itu merilis bahwa di Indonesia saja hanya 1-2 orang yang kemudian masuk kategori orang kaya ya di Indonesia. Padahal dalam konteks ibadah mahdah sekalipun Allah juga memberikan tuntunan menjadi salah satu rukun Islam, yakni kewajiban membayar zakat. Di bulan suci Ramadan ada zakat secara khusus, yakni zakatul fitri. Dan sebagian besar umat Islam di Indonesia menjadikan bulan Ramadan sebagai haul dari zakat malnya. Tetapi apakah dengan zakat mal yang ada ini, apalagi zakat fitri, itu mampu mengentaskan kemiskinan, mampu memberdayakan umat, sehingga dari sisi ekonomi pun kita bisa menjadi khaira ummah? Kalau ada kewajiban berzakat, itu ada isyarat bahwa umat Islam harus kaya, tetapi tetap tawadu, bukan sombong karena kekayaan. Nah, karena itu bagaimana sebetulnya memanage zakat ini supaya bisa memberdayakan umat? Dari sisi kebahasaan, zakat memang salah satu maknanya adalah penyucian, yakni mensucikan diri kita dari sifat-sifat rakus, tamak, dan semacamnya. Mensucikan atau membersihkan harta kita dari pendapatan yang bercampur dengan yang tidak halal. Apakah itu haram, minimal syubhat. Tetapi zakat juga berarti an-namau, pertumbuhan. Karena itu seharusnya zakat ini harus dimanage tidak hanya untuk konsumtif, tetapi zakat, terutama zakat mal, ini harus dimanage supaya dia bisa lebih produktif. Sebagai contoh sederhana, seseorang yang lapar, dahaga, tidak bisa berbuat apa-apa karena energinya habis. Tetapi dengan konsumtif saja, kita memberikan makanan, boleh jadi hanya sepiring nasi dan segelas air, dalam waktu tidak terlalu lama, orang yang tadi ini tak berdaya karena kelaparan dan kehausan, itu bisa menjadi orang yang bersemangat, siap untuk bekerja dan menghasilkan lebih daripada sekedar 1 piring atau segelas air tadi. Nah, bagaimana kalau kemudian zakat yang ada di umat ini, zakat yang ada kemudian di sumber daya alam kita itu kemudian kita kelola dengan baik? Saya kira ini akan tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi di sisi lain mampu memberdayakan umat dan menjadikan umat ini
atau umat Islam maksud saya sebagai khaira ummah tidak hanya dalam dimensi spiritual, tidak hanya dalam dimensi sosial, tetapi juga dalam dimensi ekonomi yang kemudian menjadikan umat Islam direken dalam bahasa kita. Semoga pembayaran zakat kita tidak hanya digunakan untuk secara konsumtif, tetapi mampu mengangkat harkat dan martabat umat Islam sesuai dengan penyematan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khaira ummah, dan itu harus menjadi cita-cita kita semua supaya kita tidak lagi hanya menjadi orang-orang yang bisa dikapitalisasi karena kemiskinan, dan Rasulullah menyatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Kalau zakat tidak diberdayakan, tidak berfungsi pemberdayaan masyarakat, maka tentu banyak umat ini akan menjadi miskin, dan kemudian dia bisa cenderung menjadi kufur, dan dia bisa dikapitalisasi termasuk dalam soal politik karena tidak memiliki harga diri, tidak memiliki kedudukan yang direken di tengah masyarakat. Semoga kali ini zakat kita berfungsi untuk membantu saudara kita mengentaskan kemiskinan dan membukakan peluang kerja sehingga kita tumbuh bersama, maju bersama, dan insya Allah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai kuntum khaira ummah, insya Allah kita bisa wujudkan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.